Hai guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku mau ngebahas tentang FR soal CPNS tahun 2021 part 3. Oke, langsung aja. Untuk FRTKP kali ini sama seperti FR sebelumnya ya. Komennya itu TKP jauh lebih mudah dari tahun sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Juga ada gambaran di setiap soal, misalnya tentang pelayanan publik atau jejaring kerja. Jadi lebih memudahkan ya dalam menjawab soal. Kemudian ada juga soal tentang tanggapan tentang serbuan budaya asing di Indonesia. Kunci menjawab soal ini intinya adalah budaya asing jangan sampai memudarkan budaya nasional. Jangan juga bersifat anti pada budaya luar, harus saling menghargai. Bila ada yang positif dapat dijadikan contoh ya. Kemudian ada juga soal tentang ada pelanggan yang memesan makanan lama padahal antrian panjang, terus harus gimana nih? Nah, ini tuh adalah jenis soal pelayanan publik ya teman-teman. Jadi cari jawaban yang tetap mementingkan kepuasan semua konsumen. Kemudian ada juga soal tentang bila Anda merupakan seorang ahli IT harus gimana nih? Jadi pilih jawabannya itu yang mampu mengenalkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kerja kepada rekan kerja atau mampu membawa perubahan untuk meningkatkan kinerja atau efektivitas kerja dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian FRTU hampir sama juga ya, sama yang kemarin-kemarin. Figural yang keluar banyak, jadi teman-teman harus banyak nih belajar figural, karena figural itu sebenarnya lumayan gampang katanya, karena figuralnya nggak ada yang rumit ya, keluar sekitar 5-8 soal. Kemudian ada juga deret angka, keluar sekitar 3 soal. Terus nggak ada hitungan deret yang bertumpuk katanya, jadi mudah ya. Kemudian sinonim antonim juga keluar sekitar 3 soal, dan teman-teman juga harus bisa nih mencari poin di sinonim dan antonim ini karena mudah ya dan gak memakan waktu yang banyak. Kemudian perbandingan senilai dan berbalik nilai ini selalu keluar di setiap CPNS dan pasti keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa belajar ini, dan aku juga udah pernah ngebahas perbandingan senilai dan berbalik nilai ini di FR CPNS yang part 1 ya. Kemudian ada silogisme juga yang katanya mudah, dan soal urutan tempat duduk juga yang katanya mudah, nggak rumit ya teman-teman. Kemudian ada FRTU nih tentang diskon ya. Di sini soalnya itu begini kurang lebihnya. Menjual sepeda seharga 6.500.000. Memberi diskon kepada pelanggan sebesar 20%. Dari penjualan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Nah, berapa harga awal membeli sepeda? Oke, untuk menjawab soal ini kita cari dulu nih diskon yang diberikan kepada pelanggan. Jadi diskon yang diberikan kepada pelanggan itu kan 20% ya. Jadi 6.500.000 dikali 20% sama dengan 1.300.000. Kemudian harga jual setelah diskon ke pelanggan itu 6.500.000 dikurang 1.300.000 sama dengan 5.200.000 ya teman-teman. Kemudian dari penjualan itu mendapatkan keuntungan 20%. Jadi 5.200.000 dikali 20/100 sama dengan 1.040.000. Jadi harga awal pembeliannya adalah 5.200.000 dikurang 1.040.000. Hasilnya 4.160.000 ya teman-teman. Kemudian ada juga nih tentang diskon beruntun nih. Jadi gini kira-kira soalnya. Sebuah toko memberikan diskon besar-besaran 20%, 25%, dan 30%. Maya membeli tas dengan harga awal 250.000 nih. Berapa harga tas setelah diskon? Nah, cara menjawab soal ini tuh nggak boleh ya teman-teman dengan menjumlahkan semua diskon terus langsung dikurangi dengan diskon yang dijumlahkan, itu nggak boleh ya. Jadi harus dikerjakan diskonnya itu satu persatu ya teman-teman. Kita kerjakan nih harga awal tas 250.000, diskon 20% nih diskon yang pertama. Jadi 250.000 dikali 20% sama dengan 50.000. Jadi harga setelah diskon pertama 250.000 dikurang 50.000 sama dengan 200.000. Nah, harga setelah diskon
Kemudian diskon kedua 25% ya. Jadi 25%, 25/100 dikali 200.000 ya. Jadi sama dengan 50.000. Harga setelah diskon keduanya 200.000 dikurang 50.000 sama dengan 150.000 ya teman-teman. Kemudian harga diskon ketiga yaitu harga setelah diskon kedua dikali 30%. Jadi 150.000 dikali 30/100 sama dengan 45.000. Jadi harga setelah diskon ketiga itu 150.000 dikurang 45.000 sama dengan 105.000. Jadi harga tas setelah diskon yang beruntun itu adalah 105.000 ya teman-teman. Masih mudah ya di sini juga, dan angkanya juga nggak terlalu rumit sih. Masih bisa dihitung manual ya. Kemudian ada juga FR Bahasa Indonesia katanya padanan kata. Kalau misalnya teman-teman nanti ditanya padanan kata ini sama dengan sinonim ya, jadi jangan bingung. Kemudian juga ada juga kata baku, jadi nanti ditanya tuh adalah kata baku ya. Jadi kata baku ini adalah kaidah standar yang berpedoman pada ejaan EYD, tata bahasa baku dan kamus. Nih, jadi kata baku yang sering keluar ini adalah, aku udah rangkumin nih kata baku yang sering keluar. Ini ada sebelah kiri kata baku dan sebelah kanan kata tidak bakunya ya teman-teman. Komoditas yang baku, komoditi tidak baku ya. Kemudian kata bakunya juga ada akte sama akte, akta dan akte. Jadi yang bakunya adalah yang akta. Diagnosis dengan diagnosa, jadi ternyata yang bakunya adalah diagnosis ya, bukan diagnosa. Kemudian gladi sama gladi, ternyata yang bakunya adalah gladi ya. Embus dan hembus, ternyata yang kata baku itu bukan hembus ya teman-teman. Selama ini kan kita hembus ya, ternyata yang kata bakunya adalah embus. Kreativitas dan kreativitas, ternyata yang bakunya adalah yang memakai V ya. Kemudian pikir dan fikir, yang kata bakunya pikir ya teman-teman. Kemudian debit versus debit, jadi kata bakunya adalah yang debit. Kemudian apotek versus apotik, yang bakunya adalah yang apotek. Merek dan merek, ternyata kata bakunya adalah yang merek ya, yang ada E-nya ya. Kemudian katanya sih yang keluar ini sekitar yang komoditi dan komoditas ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ditanya komoditi atau komoditas, ini yang bakunya adalah komoditas. Oke, lanjut ke kata serapan. Jadi kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain selain bahasa Indonesia, bisa dari bahasa daerah atau bahasa asing, yang kemudian ejaan, ucapan dan penulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk menambah kosakata. Contoh kata serapan, account jadi akun, terus campus jadi kampus ya. Jadi kita di sini ada dua kata ini menyerap dari bahasa Inggris. Diagnose jadi diagnosis, nyeri ini dari bahasa Sunda, bahasa Indonesianya sakit ya. Nyeri ini sudah masuk dalam EYD ya. Jadi sudah ada dalam kamus. Kemudian langka ini juga adalah salah satu bahasa daerah, bahasa Sunda, yang artinya itu jarang, dan langka ini memang sudah masuk dalam kamus ya, udah dalam bentuk EYD juga. Kemudian ada juga FRTWK. Di sini Presiden Jokowi meminta kepada masyarakat untuk saling peduli dan membantu sesama dengan memberikan donasi atau sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Perilaku tersebut adalah pencerminan sila ke. Nah, dilihat ya teman-teman, ini tentu saja adalah pencerminan sila kedua, karena di sini harus teman-teman garis bawahi, yaitu peduli dan saling membantu sesama ya. Di sini kenapa masuk sila kedua? Karena di sini ada masuk salah satu butir sila kedua yang nomor 4 dan nomor 7, yaitu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera ya teman-teman. Jadi saling merasakan apa yang orang lain rasakan ya. Jadi untuk saling peduli ya, itu kuncinya. Kemudian juga ada yang nomor 7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi itu adalah masuk dalam sila kedua. Lanjut, ada juga FRTWK-nya, katanya ditanyakan mengapa nih kebaya menjadi baju nasional. Aku juga nggak tahu opsinya apa aja, pilihan jawabannya itu apa aja. Cuma di sini aku kasih beberapa gambaran teman-teman supaya nanti bisa menjawab opsi dengan benar ya.
Jadi di sini penetapan budaya nasional Indonesia bermula dari Lokakarya tahun 1978 di Jakarta yang diikuti oleh perwakilan seluruh provinsi di Indonesia. Dalam lokakarya ini, pengamat mode dan budayawan berkumpul menetapkan satu busana nasional dari banyak jenis busana di Indonesia. Saat itu ada 4 jenis busana yang jadi kandidat busana nasional, yakni kemben, kebaya, baju kurung, dan baju bodo. Dari 4 busana itu, kebaya disepakati jadi representatif budaya nasional Indonesia. Sekilas, kebaya serupa dengan istilah kambaya dari Gujarat dan abaya dari Arab, namun kebaya sebenarnya merupakan istilah asli Indonesia. Ke berarti menuju pada satu tujuan, sedangkan baya dapat bermakna sebagai teman sebaya atau pengalaman yang sama. Jadi dapat diasosiasikan kebaya itu menuju kepada pengalaman yang sama, sehidup semati, seperjalanan yang sama, jadi satu bangsa, simbol menuju tujuan yang sama ya teman-teman. Next, di sini juga ada FRTWK-nya tentang kurang lebih soalnya seperti ini ya. Gracia Poli dan Apriani Rahayu mendapatkan medali emas pada Olimpiade Tokyo kemarin. Prestasi yang mereka dapat tentu saja diperoleh dengan perjuangan yang luar biasa demi mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Hal tersebut merupakan pencerminan sikap A. Nasionalisme, B. Cinta tanah air, C. Patriotisme, D. Integritas, dan E. Akuntabilitas. Kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Oke, tentu aja jawabannya adalah yang C ya. Karena patriotisme itu adalah jiwa rela berkorban demi negaranya. Sedangkan nasionalisme itu adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa. Jadi yang paling tepat adalah patriotisme karena mereka ini berjuang untuk mengharumkan nama bangsa ya. Jadi rela berkorban karena mereka berjuang untuk mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang patriotisme. Oke, sekian FR part 3 dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses untuk ujiannya ya teman-teman. Bye-bye.